Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Firdana Dia dalam pelajaran matematika untuk kelas 9 tingkat SMP. Hari ini kita akan mulai memasuki bab 2 mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Langsung kita mulai. Cus. Nah, di bab 2 ini terbagi menjadi beberapa subbab. Ada 5 subbab untuk materi persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama ada persamaan kuadrat, lalu grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri dan nilai optimum, menentukan fungsi kuadrat, dan yang terakhir aplikasi dari fungsi kuadrat. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi atau subbab tentang persamaan kuadrat saja. Jadi langsung kita mulai. Sebelum kita memasuki materinya, seperti biasa ada beberapa tujuan dari pembelajaran hari ini yang diharapkan bisa kita capai bersama-sama. Yang pertama, memahami persamaan kuadrat, lalu dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang ketiga, dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya, dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Dan yang terakhir, dapat menerapkan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Kita langsung ke materinya. Yang pertama, ada persamaan kuadrat. Definisinya adalah persamaan kuadrat dalam kasus hari ini adalah satu variabel, adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B, C-nya merupakan bilangan real. Nah, tanda ini nih yang kayak E ini itu kayak huruf E ya. Ini dibacanya anggota gitu atau merupakan bagian. Dan R ini adalah bilangan real atau bilangan asli. Jadi ini dibacanya A tidak sama dengan 0, lalu A, B, C merupakan bilangan real atau asli. Dengan A dan B merupakan koefisien yang ini. Pokoknya semua angka kan ABCD-nya ini tuh angka ya. Pokoknya semua angka yang di depan X atau di depan variabel disebutnya koefisien. Nah, sedangkan C yang gak punya X disebut konstanta dan X-nya sendiri kita sebut variabel. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Selanjutnya, persamaan kuadrat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Nah, persamaan kuadrat biasa ini biasanya A-nya itu bernilai 1. Bentuknya seperti ini. X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, karena A-nya sama dengan 1, jadi nggak ditulis nih di depan yang sini, di depan yang X kuadratnya. Jadi hanya X kuadrat. Inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat biasa. Lalu yang kedua ada persamaan kuadrat murni dengan nilai B sama dengan 0. Bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah C. Jadi B-nya 0, jadi nggak ada. Jadi sisanya tinggal X kuadrat ditambah C. Lalu yang ketiga ada persamaan kuadrat tak lengkap. Jadi C-nya sama dengan 0. Bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah BX. Jadi di sini yang hilang adalah C-nya ya. Nah, untuk ketiga jenis ini perlu diingat-ingat juga nih sama anak-anak sekalian. Soalnya nanti bakal kepake untuk kita jawab soal-soal di penjelasan selanjutnya. Oke? Selanjutnya kita ke contoh persamaan kuadrat. Di sini ada yang pertama 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1
Lalu ada X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah ini persamaan kuadrat biasa ya. Lalu ada X kuadrat min 2X atau negatif 2X atau dikurang 2X ditambah 3 sama dengan 0. Ini juga sama persamaan kuadrat biasa. Lalu X kuadrat min 9 sama dengan 0. Lalu ada 2X dikali X min 7 sama dengan 0. Nah kalau yang atas ini persamaan kuadrat murni ya, karena B-nya nggak ada. Nah kalau yang bawah nih, kalau kita hitung-hitung hasilnya menjadi 2X kuadrat min 14X. Dari sini 2X dikali X, 2X kuadrat, lalu 2X dikali negatif 7, hasilnya negatif 14X. Jadi hasilnya adalah 2X kuadrat negatif atau dikurang 14X sama dengan 0. Nah kalau yang ini, yang dua ini nih, adalah persamaan kuadrat tak lengkap, alias nggak punya C ya. Selanjutnya, ada cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, ada 3 nih caranya. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Langsung kita masuk ke cara yang pertama, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi dalam kurung X ditambah P dikali dalam kurung X ditambah Q. Atau bisa dituliskan menjadi seperti ini. Jadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P dikali X ditambah Q. Nah, kalau kita uraikan lagi, hasilnya menjadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X kuadrat ditambah P ditambah QX ditambah P dikali Q. Ini X kuadratnya didapat dari X dikali X kuadrat. Lalu yang ini didapat dari X dikali Q ditambah P ditambah P kali X. Jadinya P ditambah QX gitu ya. Lalu yang P kali X-nya didapat dari sini. P dikali Q. Jadi P kali Q. Nah, kalau diperhatikan nih ya, P ditambah QX ini, P tambah Q-nya adalah B. Ya toh? Nah, sedangkan P kali Q-nya adalah C. Seperti itu. Jadi, untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q-nya. Sedemikian sehingga B-nya merupakan P ditambah Q dan C-nya merupakan P dikali Q. Sesuai dengan yang ini ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk bentuk-bentuk umum ini kalian harus paham dan harus ingat gitu, harus dihafalkan. Supaya mudah mengerjakan soalnya nanti. Kita langsung ke contoh yang pertama. Cari akar-akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Langsung kita jawab. Berarti kita harus bentuk ke yang ini dulu ya. Nah, seperti ini. Tapi kita nggak tahu nih P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, tadi kan di definisi katanya B sama dengan P ditambah Q, C sama dengan P dikali Q. Nah, di sini yang jadi B itu adalah 5, lalu yang jadi Q adalah 4. Berarti kita harus cari nih P dan Q-nya. Untuk yang B, katanya P ditambah Q ya. Berarti kita harus cari angka berapa ditambah angka berapa, hasilnya 5. Nah, untuk yang C, P dikali Q, berarti kita harus cari angka berapa dikali angka berapa, hasilnya 4. Jadi kita harus cari dua angka yang kalau ditambahkan hasilnya 5, kalau dikalikan hasilnya 4. Berapa aja, ayo. Betul. Jadi P-nya adalah 1 dan Q-nya 4.
Kalau nggak percaya kita buktikan. Yang pertama P tambah Q. 1 tambah 4. 5 toh? Berarti benar ya, di sini 5. Berarti betul. Lalu yang C-nya adalah P kali Q. Berarti 1 dikali 4. 1 kali 4, 4. Berarti betul ya. Jadi P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 4. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Kalau 1 dikali 4 hasilnya 4. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan angka-angka P dan Q-nya ke dalam yang ini nih, yang atas. Sehingga hasilnya menjadi X ditambah 1 dikali X ditambah 4. Nah, dari persamaan ini yang sudah difaktorkan, kita bisa mendapatkan dua akar. Yang pertama dari yang sebelah kiri, yang ini, didapat X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kita hitung yang ini dulu sama dengan 0 gitu ya. Jadi seperti ini. Lalu yang satunya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau pindah ruas berarti tandanya berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi X-nya sama dengan negatif 1. Lalu yang kedua, yang sebelah kanan sama dengan 0. Kalau kita hitung menjadi X ditambah 4 sama dengan 0, lalu 4-nya sama, pindah ruas ke kanan, tandanya sama, berubah menjadi negatif. Jadi X sama dengan negatif 4. Sehingga akar-akar dari persamaan ini adalah negatif 1 dan negatif 4. Seperti itu. Kita ke contoh yang kedua. Cari akar-akar dari X kuadrat ditambah X dikurang 6. Sama seperti contoh yang pertama, kita harus mencari tahu dulu nih P dan Q-nya. Berarti kita harus cari dua angka yang kalau ditambahkan hasilnya 1. Di sini ada 1 kan ya, tapi nggak ditulis. Dan kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Didapatlah P-nya 3 dan Q-nya negatif 2. Kita buktikan. P ditambah Q. Kalau dua angkanya ditambah, hasilnya harus 1. Oke, berarti 3 ditambah negatif 1. 3 ditambah negatif 2. Berarti hasilnya 1 ya. Betul berarti. Lalu kita kalikan. 3 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 6. Berarti betul. Berarti ini betul ya. Berarti kita tinggal masukkan saja. Jadi kita tulis seperti ini. Jadi X ditambah 3 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita cari akar dari yang sini dulu, yang kiri, yang merah. Menjadi X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3 karena pindah ruas. Lalu yang kedua yang sebelah kanan, yang hijau, menjadi X min 2 sama dengan 0. X-nya jadi 2. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 dan 2. Contoh yang ketiga, carilah akar-akar dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Sama ini juga, kita harus cari dulu P dan Q-nya. Berarti dua angka yang kalau ditambahkan negatif 3, kalau kita kalikan negatif 4. Berarti P-nya adalah 1, Q-nya adalah negatif 4. 1 ditambah negatif 4, negatif 3 ya, benar ya. Lalu 1 dikali negatif 4, negatif 4, berarti betul nih. Berarti kita langsung masukkan saja ke dalam yang ini. Sehingga menjadi seperti ini. Jadi X tambah 1 dikali X negatif 4 atau dikurang 4 sama dengan 0. Lalu kita cari dulu yang pertama yang sebelah kiri, menjadi X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 1. Lalu yang kanan, X dikurang 4 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 4. Jadi akar-akarnya adalah negatif 1 dan 4. Seperti itu. Selanjutnya kita ke cara yang kedua, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna.
Inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna dalam kurung x ditambah p kuadrat ditambah q sama dengan 0. Nah, jika diuraikan menjadi x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat ditambah q sama dengan 0. Jadi kalau yang pangkat 2 ini kita uraikan, hasilnya menjadi seperti ini. Gitu. Kalau tadi kan yang pertama x ditambah p dikali x ditambah q ya. Nah, kalau yang ini adalah x ditambah p dikuadratkan ditambah q sama dengan 0. Nah, untuk bentuk kuadrat sempurna, koefisien x2 adalah 1. Maka persamaan kuadrat yang akan diselesaikan harus dibagi A supaya koefisien x kuadratnya juga 1. Jadi, supaya si ininya 1, kan bentuk kuadrat sempurna itu x2-nya koefisien x kuadratnya harus 1 gitu. Nah, berarti kita harus buat di sininya 1. Sehingga kita harus membagi semua persamaan ini dengan A supaya koefisien x kuadratnya 1. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Menjadi x kuadrat ditambah b per ax ditambah c per a sama dengan 0. Jadi semuanya dibagi A. Nah, langkah berikutnya adalah mencari nilai P dan Q. Yang pertama, kita masukkan sesuai definisi yang ini. Jadi x kuadrat ditambah b per ax ditambah c per a sama dengan x ditambah p dikuadratkan ditambah q. Lalu kita uraikan menjadi seperti ini. Setelah itu kita bisa tahu nih, bisa dapat ternyata P itu sama dengan B per 2A, sedangkan Q adalah C per A dikurang B per 2A dikuadratkan. Nah, ini juga harus dihafal sama anak-anak sekalian. Selanjutnya kita ke contoh. Cari akar-akar dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Kita jawab, pertama kita harus mencari dulu A, B, C-nya. Dari sini kita menemukan bahwa A-nya adalah 1, lalu B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 6. Nah, kalau A, B, C-nya sudah ketemu, berarti kita langsung masukkan saja ke rumus rumus P dan Q-nya. Yang pertama kita masukkan dulu ke rumus P. Rumus P itu adalah B per 2A. B-nya kita ubah dengan 5, A-nya dengan 1, jadi 5 per 2 kali 1. Hasilnya menjadi 5 per 2. Lalu yang Q, C per A dikurang B per 2A dikuadratkan. Kalau kita perhatikan B per 2A ini Q ya. Jadi kita langsung ubah aja yang B per 2A-nya menjadi 5 per 2, lalu yang C per A-nya 6 per 1. Nah, kalau kita hitung-hitung, hasilnya adalah negatif 1 per 4. Setelah P dan Q-nya sudah ketemu, berarti kita bisa langsung masukkan saja ke formula yang ini, yang x ditambah P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Nah, masukkan jadi seperti ini. Lalu kita pindah ruaskan negatif 1 per 4-nya ke sebelah kanan jadi positif. Setelah itu kita pindahkan akarnya. Di sini kan ada akar 2 ya, ada kuadratnya, ke sebelah kanan. Jadinya seperempatnya berubah menjadi plus minus akar seperempat. Kenapa plus minus? Karena kalau bilangan negatif kita kuadratkan, hasilnya pasti positif kan ya. Nah, jadi hasil dari seperempat ini kalau negatif atau positif, kalau kuadrat gitu ya, kalau dikuadratkan entah itu positif atau negatif, pasti hasilnya positif gitu ya. Setelah itu kita pindah ruaskan yang 5 per 2-nya ke sebelah kanan, berarti tandanya berubah menjadi negatif. Jadi negatif 5 per 2 plus minus akar seperempat. Nah, seperempatnya ini kita hitung, akarnya hasilnya adalah 1/2. Akar 1 itu 1. Nah, akar 4, 2. Jadi hasilnya 1/2. Jadi negatif 5 per 2 plus minus 1 per 2. Nah, karena di sini ada plus minus, berarti x-nya atau akarnya kita bisa punya 2. Yang pertama atau x1 adalah negatif 5 per 2 ditambah 1 per 2. Kenapa tambah? Di sini kan plus minus ya. Jadi yang pertama adalah tambah yang plusnya. Nah, kita hitung
karena bawahnya sudah sama ya 2, berarti kita langsung kita jumlahkan saja. Negatif 5 ditambah negatif 1, punya utang 5, dibayar 1, berarti sisanya 4. Jadi negatif 4/2. Hasil akhirnya adalah negatif 2. Lalu yang kedua atau akar kedua atau akses kedua menggunakan tanda yang negatif. Positifnya tadi udah dipakai, berarti sisanya yang negatif. Jadi negatif 5/2 dikurang 1/2. Bawahnya sama, sudah sama. Berarti kita tinggal jumlahkan saja atasnya. Negatif 1 dikurang 1, punya hutang 5 ditambah 1 hutangnya. Jadi nambah dong utangnya, jadi negatif 6/2. Negatif 6/2 hasilnya negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Jadi seperti itu. Untuk yang cara melengkapi kuadrat sempurna. Lalu cara yang terakhir atau yang ketiga yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, bentuk umumnya seperti ini. X1,2 atau akar ke-1 dan ke-2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Ini juga sama harus dihafal sama anak-anak sekalian supaya mudah untuk mengerjakan soalnya. Biasanya nih rumus ABC ini digunakan saat soalnya itu tidak bisa kita faktorkan dengan cara yang pertama atau yang kedua. Jadi ini adalah cara terakhir gitu. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Misalkan di sini ada x kuadrat min 22x ditambah 72 sama dengan 0. Sebenarnya bisa kita pakai cara memfaktorkan, cuman angkanya besar ya. Jadi kita pakai cara yang ini saja. Dari soal ini kita bisa tahu bahwa A-nya adalah 1 nih. Lalu B-nya negatif 2. Dan C-nya adalah 72. A, B, C-nya sudah kita ketemukan. Berarti kita langsung masukkan saja ke formulanya atau ke rumusnya. Jadi negatif dalam kurung negatif 2 karena B-nya negatif 22 ya. Jadi negatif dalam kurung negatif 2 plus minus negatif 22 di pangkatkan 2 atau dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 atau dikali A lalu dikali 72 atau dikali C per 2A hanya 1, jadi 2 kali 1. Setelah kita hitung, kita jumlah-jumlah. Tadi kan di sini negatif ketemu negatif, berarti hasilnya jadi positif. Jadi positif 22 plus minus kuadrat dari negatif 22 adalah 484. Ini negatif tapi karena dikuadratkan atau karena pangkatnya genap, jadi hasilnya positif ya. Lalu 4 dikali 1 dikali 72 hasilnya 288 negatif ya, di sini negatif. Per 2 kali 1, 2. Setelah itu kita hitung, kita jumlahkan yang di dalam akarnya menjadi 196. Ya. Nah, 196 itu akar dari berapa? Akar dari 14 ya. Jadi hasil selanjutnya adalah 22 di plus minus 14 per 2. Sekali lagi di sini karena ada plus minus, berarti kita bisa punya 2 akar. Yang pertama, kita pakai yang plusnya dulu. Jadi akar pertamanya adalah 22 ditambah 14 per 2. 22 ditambah 14 berapa? 36 ya. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Betul ya. Lalu yang kedua kita gunakan yang negatif. Berarti akar yang kedua adalah 22 per 14 per 2. Maaf, 22 dikurangi 14 per 2 sama dengan 4. Dikurangi 14 itu 8 ya. Lalu dibagi 4 hasilnya. Maaf, dibagi 2 hasilnya 4. Jadi akar-akarnya adalah 18 dan 4. Lalu materi yang terakhir kita ke masalah penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata atau pengaplikasian gitu persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu menyertakan atau mencantumkan satu contoh.
Satu contoh pengaplikasian persamaan kuadrat di kehidupan sehari-hari. Misalkan ada sebuah tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki luas 200 meter kuadrat. Jika panjang tanah tersebut 10 meter lebih panjang dari lebarnya, maka lebar tanah tersebut adalah, pertama kita misalkan dulu lebarnya adalah X. Lalu dalam soal kita dapat informasi katanya panjang tanah 10 meter lebih panjang dari lebar. Berarti panjangnya adalah 10 ditambah X. X itu kan lebar, karena 10 meter lebih panjang dari lebar. Jadi seperti ini panjangnya. Lalu rumus luas persegi panjang itu P kali L atau panjang kali lebar ya. Karena dalam soal kita sudah diberitahu luasnya 200 meter kuadrat, setelah kita sudah ketemu panjang dan lebarnya, berarti kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Luas persegi panjangnya 200 meter kuadrat, lalu P-nya kita ubah menjadi 10 ditambah X, lalu L-nya kita ubah menjadi X. Setelah itu kita hitung yang sebelah kanan ini menjadi 10X ditambah X kuadrat. Dapat dari mana? Dari 10 dikali X, 10X, lalu X dikali X, jadi X kuadrat. Setelah itu kita pindahkan yang 200-nya ini ke ruas kanan semuanya. Jadi seperti ini, jadi X kuadrat ditambah 10X dikurang 200. Kenapa dikurang 200? Karena yang 200-nya yang pindah ruas ya, sama dengan 0. Nah dari sini kita sudah mengerti gitu, wah ini bentuk persamaan kuadrat, berarti kita bisa langsung cari P dan Q-nya. Berarti P dan Q-nya itu merupakan angka atau bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 200, kalau kita tambahkan hasilnya positif 10. Ditemukanlah bahwa P-nya negatif 10 dan Q-nya adalah 20. Nah, karena P dan Q-nya sudah ketemu, berarti kita bisa langsung masukkan ke rumus yang X ditambah P dikali X ditambah Q ya. Kita ubah yang P-nya menjadi negatif 10, lalu yang Q-nya menjadi 20. Jadi X min 10 dikali X ditambah 20 sama dengan 0. Pertama, kita hitung dulu yang sebelah sini, yang sebelah kiri ya, yaitu X min 10 sama dengan 0. Lalu min 10-nya kita pindah ruas, jadi X-nya hasil X-nya adalah 10, jadi positif. Lalu yang kedua ya sebelah kanan, yang X ditambah 20. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 20. Kenapa negatif? Karena pindah ruas. Nah, setelah itu berarti kita sudah punya dua akar ya, sudah menemukan dua akar atau dua lebarnya. Tadi kan lebarnya sama dengan X, berarti ini lebarnya ada dua, 10 dan negatif 20. Apakah dua-duanya merupakan lebarnya? Itu atau salah satunya? Nah, perlu diingat bahwa ukuran panjang, lebar, luas, volume itu tidak ada yang negatif. Jadi selalu lambangnya positif untuk panjang, lebar, luas, dan volume. Jadi kita ambil yang positif aja nih akarnya. Jadi kita hanya ambil yang X sama dengan 10. Nah, karena lebar adalah X, maka lebarnya adalah 10 meter. Seperti itu. Jadi lebar dari tanahnya adalah sebesar atau sepanjang 10 meter. Kalau misalkan dicari panjangnya, berarti kita ubah aja nih yang X-nya. Jadi 10, jadi 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi panjangnya 20. Terus masukin deh ke rumus 20 dikali 10, 200. Berarti sudah betul ya. Oke, mantap. Materinya untuk hari ini cukup sampai di situ. Silahkan jika ada materi yang belum dipahami atau yang belum dimengerti bisa ditanyakan ke Ibu lewat grup Mapel Matematika ya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan dalam video pembelajaran ini, baik dalam penulisan ataupun pengucapan Ibu yang kurang jelas gitu ya.
Kita lanjutkan lagi di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.